Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di majelis ilmu ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta umat hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang keadaan Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi Nabi Allah dan Rasul. Sebuah pembahasan yang sangat penting karena dari sana kita bisa memahami bahwa Allah tidak pernah salah memilih hambanya. Beliau dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar layak menerima wahyu dan membawa risalah Islam yang mulia. Keadaan Nabi Muhammad SAW sebelum kenabian. Nabi Muhammad SAW lahir dari keluarga Bani Hashim, keluarga yang sangat dihormati di kalangan Quraisy. Walaupun tidak kaya, namun keluarga ini dikenal terhormat, mulia akhlaknya, dan jauh dari penyembahan berhala. Allah sudah menjaga Nabi kita. Beliau lahir dalam keadaan yatim, kemudian diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, lalu oleh pamannya, Abu Thalib. Masa kecil yang penuh ujian ini menjadikan beliau tumbuh sebagai pribadi yang tegar, mandiri, dan penuh empati terhadap orang-orang lemah. Sejak usia muda, Nabi Muhammad SAW telah terkenal sebagai sosok yang jujur dan amanah. Masyarakat Mekah memanggil beliau dengan sebutan Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Gelar ini bukan beliau minta, bukan beliau cari, tapi masyarakatlah yang memberikannya karena melihat akhlak beliau yang tidak pernah berbohong, tidak pernah berkhianat, dan selalu menepati janji. Bahkan ketika semua orang di Mekah menyembah berhala, Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekalipun ikut melakukannya. Beliau bekerja sebagai pengembala kambing di masa remaja, dan pekerjaan itu beliau belajar kesabaran, kejujuran, dan tanggung jawab. Setelah dewasa, beliau berdagang dan selalu dikenal sebagai pedagang yang jujur. Karena kejujurannya, Khadijah mempercayai beliau untuk membawa barang dagangannya ke Syam sebelum akhirnya menjadi istri pertama beliau. Akhlak beliau yang mulia tampak jelas bahkan sebelum wahyu turun. Beliau sangat memuliakan tamu, menyambung silaturahmi, membantu fakir miskin, dan selalu hadir untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ketika Rasulullah menerima wahyu pertama dan pulang dalam keadaan ketakutan, Khadijah menenangkan beliau dengan berkata, "Engkau orang yang selalu menyambung silaturahmi, membantu orang lain, membantu orang yang lemah, menolong mereka yang membutuhkan." Ini menunjukkan bahwa cahaya kenabian sudah terlihat dalam diri Rasulullah SAW jauh sebelum ia menjadi nabi. Salah satu hal yang sangat penting, Nabi Muhammad tidak pernah terlihat dalam kebiasaan buruk masyarakat jahiliyah. Tidak pernah minum khamar, tidak pernah berjudi, tidak pernah mengikuti pesta-pesta maksiat. Allah menjaga fitrahnya, menjaga hatinya, sehingga beliau tumbuh sebagai pribadi yang bersih dari noda kemusyrikan. Beliau sering menyendiri di Gua Hira, bertafakur, melihat keadaan masyarakat yang penuh kebodohan, kesyirikan, dan kezaliman. Hatinya
merasa tidak nyaman dengan kebiasaan jahiliyah. Beliau mencari kebenaran, namun belum tahu jalannya. Hingga akhirnya pada usia 40 tahun, saat beliau berada di Gua Hiro, malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama. Iqra, bacalah. Sejak saat itulah beliau resmi menjadi nabi dan rasul. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perjalanan hidup Nabi sebelum kenabian, kita belajar bahwa kemuliaan tidak datang secara tiba-tiba. Akhlak Nabi bukan muncul setelah menjadi rasul, tetapi sudah ada sebelum wahyu Allah mempersiapkan beliau. Melalui pekerjaan yang penuh tanggung jawab, melalui kebiasaan yang jauh dari maksiat, dan melalui akhlak kepada sesama manusia. Semoga kita dapat meneladani sifat mulia beliau, kejujurannya, manahnya, kesabarannya, kepeduliannya, serta kemampuan beliau menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.